Yes, akhir tahun teman-teman semua ya. Kebayang gak sih akhir tahun ini kayak gimana nantinya ya? Padahal ya berasa ya tuh kayak baru kemarin aja gitu, kayak berasa bikin readingan awal tahun ya. Dan semoga ya buat teman-teman semua yang sudah kalian lalui di 2022 ini ya memberikan makna pembelajaran yang luar biasa untuk hidup kalian ya. Dan tetap semangat teman-teman, apapun hasilnya mau baik mau kurang baik gitu kan, tetap semangat kita. Nah, kita bakalan baca nih teman-teman, general reading umum buat siapa aja boleh, terutama buat teman-teman yang mau ngedengerinnya dengan senang, dengan happy, dengan bahagia ya di akhir tahun ini teman-teman. 2022 ini Desember ya, apa dan bagaimana, kita simak yuk ya. Still di channel Oracle Card Indonesia, jangan remember for always subscribe, like, and giving a positive comment, so I will play with a beautiful word for you. Alright ya, kita bakalan baca sekarang ini buat teman-teman Taurus. Dan buat teman-teman Taurus yang mau private reading barengan sama Oracle Card Indonesia, dengan senang hati ayo menuju ke oraclecardindonesia@gmail.com, oraclecardindonesia@gmail.com. Terms and condition berlaku ya. Oke, kita baca untuk Taurus overall di Desember ini seperti apa. Overall ya di bulan Desember 2022 ini ya seperti apa sih teman-teman. Kita lihat ya, family, lalu juga ada illusion dan juga ada reality di sini. Oke, 2022 Desember ada family, ada hal-hal yang berkaitan dengan keluarga, seputar keluarga beritanya ya teman-teman ya. Bisa jadi adalah hal-hal yang berkaitan dengan kebahagiaan, keberhasilan gitu kan ya, berkaitan dengan perkawinan bisa jadi ya, lalu kelahiran ya, semua possible sih teman-teman ya, termasuk hal-hal yang reverse ya, reverse dari itu ya. Kalau kelahiran reverse-nya apa gitu kan ya, kalau misalkan kesuksesan reverse-nya apa ya, tapi hal-hal ini ya berasal dari keluarga. Nah seperti itu, hati-hati terjebak ilusi di 2022 Desember ini teman-teman ya, karena ini potensi kamu terlalu overthinking banget ya di bulan Desember ini besar. Jadi ya tenang aja, sebenarnya apa yang akan kamu dapatkan nanti itu pasti akan sesuai dengan pengorbanan yang kamu keluarkan teman-teman. Jadi kalau misalkan bulan Desember ini kalian nggak melakukan apa-apa ya kalian nggak dapat apa-apa gitu intinya ya. Tapi kalau misalkan kalian udah berusaha dengan baik ya, mungkin bulan ini ya masih belum membuahkan hasil seperti apa yang kamu mau, tapi let's say ya ini buat simpenan gitu ya, buat tabungannya kamu nih ya. Siapa tahu ya next year gitu kan, di awal tahun ya ini jadinya bagus gitu ya. Seperti itu sih teman-teman. Jadi hati-hati terjebak ilusi ya, dan melakukan satu action, melakukan sesuatu hal yang bisa kamu lakukan. Jangan cuma diem aja dan berpikir dan akhirnya kamu stressing sendiri ya. No. Yang jelas-jelas aja ya, yang jelas-jelas aja di bulan Desember ini. Ada reality ya, di sini ada reality teman-teman, which is menyadari bahwa tiap-tiap manusia punya keterbatasan. Kita nggak bisa yang namanya semau gue gitu kan ya, pokoknya semua harus ikutan gue gitu kan, semua harus ikut aturan gue gitu. Dan orang tuh nggak boleh yang namanya punya prinsipnya mereka masing-masing gitu kan ya. Ingat bahwa setiap manusia diberkahi kelebihannya dan serta bersama satu paket dengan kekurangannya pula gitu. Jadi jangan merasa diri kita itu yang paling benar, jangan merasa diri kita yang paling bisa gitu kan. Lihat juga, kita juga mesti belajar buat realistis ya, bahwa manusia yang lainnya ya, termasuk orang-orang sekitarnya kita ini punya yang namanya keterbatasan. Belajar beradaptasi akan jauh lebih baik ya teman-teman ya. Jadi nggak memaksakan kehendak kita sama orang lain ya, seperti itu. Nah memaksakan kehendak sama diri sendiri ini juga nggak bagus ya. Jadi akan jauh lebih baik kalau misalkan beradaptasi sih di bulan Desember ini ya, seperti itu. Jadi punya mimpi tuh boleh gitu, tapi jangan terlalu idealis lah gitu. Kadang-kadang kita juga mesti ngukur sama dirinya sendiri kita itu kayak gimana ya. Bukan berarti kamu akhirnya ibaratnya kamu nggak mampu atau kamunya cupu atau kayak gimana, enggak sih teman-teman ya. Enggak seperti itu juga. Alright ya, ini overall seperti ini di bulan Desember buat kalian, buat teman-teman Taurus. Semoga banyak hal-hal baik ya yang kalian dapatkan di bulan Desember ini. Nah, sekarang kita bakalan menuju ke keuangan dulu ya. Keuangan kamu di bulan Desember ini seperti apa sih ya buat teman-teman Taurus? Keuangan kamu kan seperti apa?
Ada balance expression dan juga ada growth di sini. Alright, ada balance teman-teman ya, balance, lalu juga ada expression dan juga ada growth di sini. Nah, kita akan bahas satu persatu terlebih dahulu ya, dari mulai balance ya. Balance terlebih dahulu. Balance kalau untuk keuangan ya, potensinya di bulan Desember ini bagus teman-teman ya, banyak sekali rejeki yang bakalan mampir ya dalam hidupnya kamu. Wow, enak kan ya. Jadi happy ya, ada kesempatan, peluang ya, ini bagus banget ya, rejeki yang mampir, rejeki yang hadir gitu kan. Dan mungkin ini unpredictable ya, dari sesuatu hal yang kemarin mungkin gak kamu pikirin gitu ya, akhirnya mampir juga tuh ke kamu gitu. Lalu juga ada expression di sini ya, barangkali ada ketakutan kamu gitu untuk segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan ya kan. Jadi secara emosi, perasaan ya, takut, capek gitu, tertekan, banyak beban ya, ada. Tapi kamu juga punya yang namanya hal-hal baik gitu ya, hal-hal baik, rezeki yang mengalir. Nah, ini akan jauh lebih baik kalau jujur ya, belajar lebih jujur, lebih apa adanya. Kalau emang ada, katakan ada gitu. Kalau emang nggak ada, katakan nggak ada. Artinya gini, nggak ada itu bukan berarti nggak punya uang gitu ya teman-teman ya, jangan salah gitu. Kalau kamu selalu bilang nggak punya uang, ya beneran gitu kan, alam semesta juga akan mewujudkan hal tersebut, dimana kamu akan selalu merasa kurang ya, nggak punya terus gitu. Tetapi ya, bukan nggak punya uang, tapi lebih ke aku tidak memprioritaskan uangku gitu kan untuk hal tersebut gitu. Jadi aku memprioritaskan untuk hal yang penting-penting iya gitu kan, seperti misalkan gitu, oh aku masih sekolah nih gitu kan, berarti uangku diprioritaskan untuk sekolah, which is untuk hal yang lain ya mungkin dipinjam sama orang atau apa ya, ntar dulu gitu. Kalau emang udah ada semua prioritas udah kelar gitu kan ya, semuanya udah terbayar, baru setelah itu silakan kalau misalkan mau dipinjemin atau kayak gimana. Tapi selagi itu masih belum ya jangan gitu loh teman-teman ya. Jadi prioritaskan hal-hal yang penting terlebih dahulu, jujur, lebih apa adanya kan jauh lebih enteng ya buat kita semua, buat kamu ya. Right, lalu juga ada growth teman-teman ya. Growth ini adalah tentang sebenarnya ini momen yang bagus ya buat kamu itu mengembangkan diri gitu. Terus habis gitu juga upgrade skill, upgrade pengetahuannya kamu teman-teman ya. Jadi jangan jangan merasa sudah tahu, merasa sudah komplit gitu kan, merasa sudah ngerti gitu dan nggak mau nambah lagi pengetahuan. Jangan ya, karena bakalan ilmu tuh berkembang teman-teman, nggak bakal yang namanya stuck di situ-situ aja ya. Ini buat keuangan ya kamu ya di Desember. Nah, sekarang kita akan menuju ke relationship kamu ya, relationship kamu relationship ada spiritual, ada vision dan juga ada komitmen di sini. Right, kita mulai terlebih dahulu dari teman-teman yang jomblo ya. Oke, buat teman-teman yang jomblo, ini apa sih yang perlu dilakukan gitu kan ya di hubungan, atau gimana caranya gitu kan untuk mengatasi hal-hal yang berbau-bau relationship, atau kalian kan masih belum gitu kan ya. Jadi ya lebih fleksibel teman-teman ya, artinya kamu tuh boleh yang namanya punya kriteria gitu, tapi juga kamu juga mesti harus melihat gitu kan ya. Oke, aku mau dapet orang baik deh gitu, aku mau dapet orang cantik, aku mau dapet orang ganteng. Kita se-worth it itu enggak gitu, kita secantik itu enggak sih, kita seganteng itu enggak sih, kita sebaik itu enggak sih. Nah, kalau emang belum ya ayo berubah gitu loh, berubah. Jangan menetapkan standar yang tinggi padahal kita masih belum berkapasitas di situ ya. Seperti ini sih teman-teman, lebih ke diri ya lebih ke diri ya kita ya. Lalu juga buat kalian yang menjalani satu hubungan ya,
Ayo, hubungan-hubungan yang gantung gitu teman-teman ya, hubungan-hubungan yang gak ada ujungnya gitu ya, ya ayo ya ditegesin teman-teman, jangan cuman gitu-gitu aja ya, karena kalau kamu muter-muter di situ aja juga nggak bakalan jadi apa-apa. Dan ya kalau misalkan teman-teman terjebak dalam toxic relationship ya, diingat deh bahwa toxic relationship tuh untungnya apa sih, bukan untung rugi yang secara materi dan sebagainya, enggak ya, tapi kalau misalkan kalian berada di satu hubungan yang toksik ya, kesono kesini kesono kesini, ketemu dia lagi tapi nggak ada yang mau berubah gitu ya, ini kan kayak never ending story gitu nggak sih teman-teman ya. Jadi ya putuskan gitu kan, putuskan dengan tegas seperti apa dan kayak gimana ya, buat kalian yang menghadapi toxic relationship atau hubungan yang gak ada ujungnya sama sekali. Nah, buat kalian yang menghadapi ya complicated relationship ya teman-teman, ini belajar punya waktu yuk ya, apalagi buat kalian yang LDRan ya teman-teman ya, belajar punya waktu buat orang yang disayang ya, dan juga lebih peduli dengan aturan-aturan yang berlaku. Kalau misalkan yang berlaku itu ternyata tidak memperbolehkan kamu macam-macam ya jangan gitu ya, dalam artian udah tahu jauh gitu ya udah, gimana caranya buat jaga komitmen, jangan yang aneh-aneh, nggak usah tengok kanan, nggak usah tengok kiri gitu nengok ya, seperti itu, jaga komitmen sih ya, lebih ke setia gitu, lebih peduli sama aturan-aturan yang berlaku ya. Oke, lalu kita menuju ke kesehatan kamu ya teman-teman ya, kesehatan kamu, kita lihat kesehatan kamu seperti apakah, kita lihat saja nanti. Oke, ada love, freedom, emotion. Buat kesehatan ya, belajar menerima diri, belajar sayang sama diri ya, nggak cuman yang namanya badannya doang gitu, tapi secara emosi dan perasaan juga mesti diterima ya teman-teman ya, belajar untuk menerima diri dengan berbagai macam hal yang terjadi dalam hidupnya kamu ya. Semakin kita berontak, semakin kita akan konflik sama dirinya kita sendiri pada akhirnya, seperti itu ya. Bebaskan diri juga dari pikiran-pikiran yang membuat kamu kayak terjerak gitu ya teman-teman ya, jadi kayak nggak bisa bebas ya, malah jadi ya ini ya beban pikiran ya, lebih kepikiran sih bulan Desember ini teman-teman ya, karena memang bisa jadi ya ini ada yang namanya hal-hal yang membuat kamu mungkin sakit hati gitu kan ya, ada pengkhianatan, ada perasaan-perasaan merasa diperlakukan gak adil juga ya, seperti itu. Dan jangan hanya mengejar yang namanya keinginan kamu lalu kamu lupa sama kesehatan ya, jangan semena-mena lah gitu kan, mau mengejar sesuatu hal gitu kan malah end up-nya malah ke badan juga gak bagus ya, ini juga jangan teman-teman ya. Oke ya, yang jelas sih feel blessed lah ya, artinya menjaga apa yang diberikan alam semesta ini sama kita, menjaga dengan sebaik-baiknya teman-teman ya, karena ya beginilah gitu, belajar menerima diri dan belajar sayang sama diri ya, emosi dan perasaan terutama. Oke, kita akan menuju ke saran-saran ya buat ngadepin Desember ini seperti apa ya. Semoga Desembernya gak kayak lagu ya, Desember kelabu gitu kan, Desembernya happy-happy aja gitu kan. Right, Desember yang happy-happy aja, ada strength, ada secret, dan juga ada creation. Belajar sabar ya, belajar sabar, lebih sabar, lalu juga pasti akan ada perbaikan teman-teman ya. Ya cuman mesti belajar ini aja gitu kan ya, mesti belajar untuk lebih sabar, untuk belajar melepaskan juga ya, karena stressing ini gampang terbawa pikiran, juga bakalan yang namanya membuat diri kita jadi nggak sehat juga gitu ya, karena nggak sehat secara pikiran ya otomatis ke badan atau ke jiwa juga ikutan nggak sehat ya kan. Belajar melepaskan hal yang memang gak bawa kebaikan sama kamu ya teman-teman ya, ya lepaskan gitu. Even kalau misalkan dengan kamu berubah, dengan kamu melakukan perubahan ya, kayak lingkungan kamu gak mendukung, melihat cuman sebelah mata doang gitu kan ya, seperti itu ya, tetap aja kalau kamu melakukan dan merasa bahwa perubahan kamu menuju ke arah yang baik dan apa yang kamu lakukan baik ya, ya udah gak apa-apa, lakuin aja, fine gitu kan ya, yang penting tanggung jawab, siap ya. Lalu juga
prioritaskan hal-hal yang penting terlebih dahulu untuk diprioritaskan, ya, kerjakan terlebih dahulu yang penting-penting dulu teman-teman ya. Komunikasi juga mesti diperbaiki ya, perhatikan sesuatu hal atau situasi yang sifatnya ilusi atau semu atau sesaat ya teman-teman, seperti itu. Oke, ingat, bosan atau jenuh itu udah biasa, tapi gimana caranya untuk bisa memanage kejenuhan dan bosan itu menjadi sesuatu hal yang lebih baik ya, ini yang challenge ya. Oke ya teman-teman ya, ini buat kalian di bulan Desember ini ya, dan semoga kita semua ya bisa melakukan usaha yang maksimal. Masih ada waktu nih teman-teman ya. Jadi ayo sempatkan diri teman-teman untuk melihat kembali ya perjalanan kalian dari 2022 ini teman-teman. Lakukan yang kita mampu, dan ya nggak terasa banget udah berapa tahun nih ya. Oracle Card Indonesia nemenin kalian ya teman-teman ya, dan Oracle Card Indonesia Soul Story juga. Semoga channel ini bisa membawa manfaat ya buat teman-teman semua, dan thank you so much ya buat supportnya dengan komentar yang positif yang selalu diberikan ya. Lalu juga vibesnya kalian ya wow banget, yang positif ya, dan dukungan untuk subscribe di channel yang pertama dan yang kedua ini ya teman-teman. Oke, thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. I love you. Bye. Have a great day. Bye bye.